si pemakai jalan itu merasakan nyaman. Jalan ini saya betulkan gitu. Seperti begini. Ada peribahasa katanya daripada nggak ada pilihan cina gitu kan. Bener kan. Lama-lama menilainya mungkin gitu. Ketika saya sudah setiap hari mengerjakan jalan begini, ya istilahnya si pemakai jalan itu merasakan nyaman lah gitu. Nggak ada kata-kata istilah jalan rusak gitu. Ada peribahasa, untung katanya si abah ngebetulin jalan ini. Saya bermodalkan dulu ya, sendiri ya. Yang saya sampaikan, saya punya uang 500.000 ya, untuk menambal jalan yang berlubang. Beli semen mau 3 atau 4 gitu kebelinya ya, pasir mau misalkan 10 karung atau 20 karung ya. Gitu. Apa sih yang memotivasinya sendiri hingga sampai 7 kilo ya, infonya tuh Bapak udah memperbaiki jalan? Iya, gitu kan. Rezeki dapat atau enggaknya ya, kita cuman hanya yakin berusaha aja gitu. Berusaha aja. Masa iya kita yang berusaha sebagai manusia ya, Allah sudah memberikan rezeki, yakin. Sedangkan burung terbang aja dapat rezeki. Bapak, selamat kenal. Salam kenal. Siapa nih? Pak siapa? Teddy, RW Pembangunan. Oke, yang biasa nama bekennya Bapak Ya. RW Pembangunan. RW Pembangunan. Pak, saya sempat lihat nih Bapak nih sempat viral banget nih akhir-akhir ini terkait dengan Bapak ngebangun jalan rusak. Hampir media tuh pada tahu lah sosok Bapak RW Pembangunan ya. Gimana sih Pak? Apa sih yang menjadi daya tarik Bapak sendiri untuk melakukan pembangunan perbaikan di jalan yang rusak? Kemungkinan si pemakai jalan itu merasakan nyaman. Jalan ini saya betulkan seperti begini. Ada peribahasa katanya daripada nggak ada pilihan cina gitu kan. Bener kan. Lama-lama menilainya mungkin gitu. Ketika saya sudah setiap hari mengerjakan jalan begini, ya istilahnya si pemakai jalan itu merasakan nyaman lah gitu. Nggak ada kata-kata istilah jalan rusak gitu. Ada peribahasa, untung katanya si abah ngebetulin jalan ini. Udah berapa lama sih Pak Bapak melakukan perbaikan jalan? Terus sudah berapa kilometer yang jalan rusak ini diperbaiki oleh Bapak? Dari 7 kilometer lah. Dari arah Tanjung Sari menuju PTPN Cianten sini 7 kilometer. Saya selalu memperbaikinya. Setiap yang berlubang saya tambal ya, saya cor gitu kan. Setiap hari itu. Nanti posisi yang rusak yang mana gitu kan, saya kerjakan. Pasir udah ada di tempat, semen udah ada di tempat ya, udah saya beli gitu maksudnya. Nih besok misal nih ngebetulin jalan di sebelah sana, pasir udah ditaruh di sana, semen dibawa ke sana, saya kerjakan pagi. Oke. Nah Pak, ini kan pembangunan ini juga nggak mungkin pakai uang sedikit ya Pak. Itu uangnya dari mana Pak? Yang jadi pertanyaan. Jadi begini, saya bermodalkan dulu ya, sendiri ya. Yang saya sampaikan, saya punya uang 500.000 ya, untuk menambal jalan yang berlubang. Beli semen mau 3 atau 4 gitu kebelinya ya, pasir mau misalkan 10 karung atau 20 karung ya, saya kerjakan. Jadi ketika sudah saya kerjakan, saya diam aja gitu. Diam aja. Nanti ada rezeki. Dari mana aja tuh. Orang yang lewat, yang ngasih sama saya terima. Nah, saya berpikir, oh iya ya. Setelah saya dapat duit boleh pengasih orang yang lewat tuh, berapa aja saya kumpulkan untuk beli pasir lagi, untuk beli semen lagi. Oke. Jadi ibarat dagang gitu. Kalau ada lebihnya dari modal untuk makan keluarga saya, untuk makan istri saya, untuk makan saya. Gitu. Istilahnya enggak disuruh orang, ya. Enggak istilah kata kuli gitu ya. Walaupun enggak pasti gitu ya, tapi kita yakin. Namanya kita sebagai manusia biasa kan berusaha. Betul. Udah diwajibkan berusaha. Pastilah Allah yang memberikan rezeki. Nah, Pak, sudah berapa lama nih Bapak membangun jalan ini, Pak? Dari tahun 2021. Dari semenjak jalan masih balasan belum diaspal ya, udah saya kerjakan. Ketika diaspal, saya seolah-olah nggak bisa bekerja di jalan lagi seperti kayak ini. Jadi apa ya yang saya kerjakan daripada saya nganggur gitu ya, tebing-tebing tuh, pinggiran-pinggiran saya bersihin, solokan saya rapihkan,
rumput-rumput saya babat biar rapi. Nah, sambil menunggu jalan yang di aspal ini kapan misalkan ya istilahnya pekerjaan saya di jalan. Lama-lama kan banyak yang berlubang. Betul. Ya, banyak yang berlubang tuh. Satu-satu. Udah saya kerjakan aja, beli lagi pasir ya tuh. Beli semen. Apa sih Pak yang menjadi daya tarik Bapak sendiri untuk membangun jalan itu? Apa sih yang memotivasinya sendiri hingga sampai 7 kilo ya infonya tuh Bapak udah memperbaiki jalan? Iya. Jadi kayaknya perasaan saya sendiri nih lillahi ta'ala gitu ya. Memperbaiki jalan aja pokoknya. Jalan yang rusak. Gitu kan. Rezeki dapat atau enggaknya ya. Kita cuman hanya yakin berusaha aja gitu. Berusaha aja. Masa iya kita yang berusaha sebagai manusia ya. Allah sudah memberikan rezeki yakin. Sedangkan burung terbang aja dapat rezeki. Iya kan? Betul. Apalagi kita sebagai manusia biasa kerja seperti ini. Gitu aja. Tapi harapan saya sih memang umpamanya kalau memang saya kerja di jalan, ya sudahlah saya kerja di jalan. Walaupun memang ini jalan di aspal, di hotmik oleh pemerintah ya lebih bagus. Mudah-mudahan pemerintah bisa peduli sama saya untuk dilibatkan sebagai perawat jalan. Itu harapan terbesarnya. Harapan terbesar saya. Agar pemerintah segera membangun jalan Ya, tersebut. saya udah pernah ditanya ya sama dewan ya, calon-calon dewan. Harapan Bapak katanya ke depan apa maksudnya? Punya cita-cita enggak katanya gitu kan. Saya jawab, Pak, sementara ini saya punya cita-cita tapi dia terlalu tinggi. Saya jawab. Cita-cita saya kan berusaha nih karena saya punya kewajiban ya, punya keluarga, pengen ngempanin istri dan anak gitu ya. Ya akhirnya saya memperbaiki jalan bermodalkan begini nih barangkali gitu ya. Ada rezeki. Walaupun bermodalkan. Gitu. Cuman harapan saya, cita-cita saya itu mendapatkan rezeki aja untuk makan istri saya dan anak saya. Di dalam usaha ini. Dan juga bermodalkan mudah-mudahan saya ada yang membantu modal untuk saya, untuk beli pasir, untuk beli semen, siapapun juga orangnya saya terima gitu aja. Untuk melakukan pembangunan ya. terus ya Pak. Karena apa? Karena itu kan kebaikan gitu. Kebaikan. Nah, Pak, selama ini kan Bapak sudah hampir 5 tahun berarti kan fokus untuk memperbaiki jalan. Pasti kan dapat cibiran juga dong dari tetangga maupun dari siapa gitu yang mengukilkan profesi Bapak yang melakukan perbaikan jalan secara mandiri. Nah, itu ada nggak sih Pak yang melakukan cibiran itu? Ada sama saya. Seolah-olah kos anu eueuh deui wae cenah ge jalan usaha. Pan eta cenah jalan pamarentah, kewajiban pamarentah. Anu ngamodalan pamarentah. Ai abdi jawab, saya mah teu mawa persoalan eta, Mang. Saya mah ngebenerkeun jalan we anu kira-kira henteu enak supaya jadi enak gitu wae. Itu maksudnya. Aya sama saya selaku RW katanya kok bisa bekerja seperti itu, nggak malu apa katanya. Nggak malu. Kenapa saya malu? Apa yang dimalukan sama kita? Yang dimalukan sama kita mah hinaan orang, ya kitanya istilahnya kelakuan jelek itu yang malu. Betul. Maling itu yang malu gitu. Saya kerja begini, siapapun juga orangnya pada seneng sama saya. Tapi kadang istri juga suka dapat cibiran itu nggak sih, istri keluarga? Ya istri saya juga istilahnya ada juga sih, Pak RW katanya kerja di jalan, memperbaiki jalan, katanya dapat gaji enggak, apa enggak katanya. Kan perlu makan katanya anak dan istri. Gitu. Ada yang bilang begitu. Jawab istri saya begini, ya suami saya usaha ya, saya berikan nafkah, berikan uang untuk makan ya, itulah selalu saya dikasih sama suami saya. Yang artinya dengan banyaknya cibiran, dengan banyaknya hujatan dari warga masyarakat ataupun orang yang terdekat dengan Bapak tetap konsisten ya Pak untuk melakukan pembangunan jalan yang memang itu dibutuhkan oleh masyarakat ya Pak. Ya. Meskipun itu kewajiban pemerintah ya. Ada sama saya yang bilang begini, dicor wae cenah jalan arek di aspal oge.
Aya lu ngomong gitu ke saya. Mang ngomong naon mang? Ulah kudu ngomong gitu mang, liwat mah liwat we mang. Itu. Sedangkan manehna mau kendaraan. Jadi lain mensyukuri malah mencaci ke saya. Aya anu ngomong ke saya kieu. Pak RW boga semen boga pasir dibelikeun cenah keur ka jalan, mending ka dapurkeun cenah pake dahar. Nek naon cenah kan gitu, itu cacian. Nah itu, oh iya. Ketika dia mau kendaraan, ya, dia menikmati sendiri, boleh memperbaiki saya. Itulah orang yang tadinya ngomong begitu, jadi mungkin berkik balik. Oh iya ya, saya waktu itu ngomong sama Pak RW tadi katanya ya, dibeliin kena pasir, dibeliin kena semen, katanya buat apa? Iya kan? Nah, ketika dia memakai jalan, bahkan dia bawa mobil kan, oh iya, akhirnya dia kan ngomong mungkin. Oh iya, jalan jadi enak katanya, gua ngomong begitu dulu katanya. Itulah, pernah dibilang begitu. Akhirnya yang mereka ngehujat dulu tuh sekarang ngerasakan manfaatnya ya. Oh iya, yang udah Bapak rasakan ya Pak. Iya. Nah, ada juga sama saya. Itu seseorang ya, nggak saya sampaikan ya, atas namanya sama saya. Pak RW, nyaah cenah eta dicari ya jalan. Rek di aspal cenah anggaran lagi 12 juta. Oh nyaah. Kan bae lah. Atuh rek dicor mah dicor we, rek di aspal mah di aspal we. Teu naon, sa bencana di aspal saya mah. Ayo si di aspal mah tuh mangga wae lebih bagus. Gitu. Aya anu ngomong gitu, 12 miliar. Tapi saat ini kan masuk bulan suci Ramadan nih Pak ya. Iya. Tapi Bapak puasa dong, masih tetap Ya. semangat dong, masih semangat ya. puasa, Ya. terus membangun jalan. Ya, betul. Nah, apa sih Pak triknya sendiri ini Pak agar puasanya itu tetap kuat, terus Bapak menjalankan aktivitas sendiri atau gimana sih Pak? Tipsnya? Yang penting didorong ikhlas. Ikhlas niat ya Pak ya. Niat, itulah. Itu yang bisa menjamin kekuatan sama kita. Niat puasa itu. Nah, Bapak tuh saat ini punya berapa keluarga? Berapa punya anak sih Pak? Kalau boleh tahu. Jadi Berapa semuanya anak saya ada 3. Anak pertama meninggal, anak kedua perempuan, anak pertama ya laki-laki meninggal, kelahiran tahun 87. Terus anak kedua kira-kira kelahiran tahun 96. Itu anak yang kedua perempuan yang sekarang berumah tangganya udah di Jakarta, merantau. Yang ketiga ya bungsu ya, saya cuma 3, laki-laki. Anaknya baru 3 tahun. Saya pernah ajak kerja di jalan karena memang mungkin dia punya harapan yang lain ya, pekerjaan yang lain, dia nggak mau. Nah makanya baru kemarin dia ada yang ngajak kerja ya, kena emas, ya memang tadinya kena emas kan. Sekarang Sumatera Barat ke Padang, baru kemarin anak saya yang sekarang. Bapak cukup dari sekian bincang-bincang kitanya, dan inilah yang sempat viral bapaknya pembangunan yang masih tetap peduli terhadap lingkungan, khususnya pembangunan jalan tanpa membelas kasih Ya. dari siapapun, mengeluarkan rezeki pribadinya untuk melakukan pembangunan. Nggak ada sistem saya istilahnya mengucapkan kepada si pemakai jalan yang nggak ngasih sama saya, nggak istilah katanya ngasih atau sama saya enggak, biasa aja, rezeki nggak ada yang ngasih.